Shalom Aleihim, Bisem Yesus Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Modal doa BK diklaim Kristen itu. Hanya modal bisa doa Bapa kami diklaim Kristen ya. Orang-orang mu'alaf akan ngomong najis ya katanya. Najis ya orang Kristen itu ya. Itu cuman katanya orang modal bisa doa Bapa kami saja diklaim Kristen. Oh banyak saudara ya. Ya, para sahabat-sahabatku, para ustadz pun banyak yang bisa doa Bapa kami ya. Baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia tentu saja ya. Ada public figure ya. Suami istri tersangkut masalah hukum ya. Public figure suami istri tersangkut masalah hukum. Lalu katanya suami istri ini berdoa doa Bapa kami, lalu diklaim itu doa kami, umat kami, berarti dia itu suami istri yang sedang terkena kasus hukum itu berarti Katolik. Najis kata orang-orang mu'alaf. Kami aja ya di lingkaran mu'alaf dan para ustadz teman-teman saya banyak yang hafal doa Bapa kami. Doa Bapa kami bukan bukan ciri orang Kristen. Ya. Demikian pula ada seorang tokoh pengamat politik ya, seorang doktor ya, ahli di dalam dunia persenjataan, seorang wanita ya. Seorang wanita doktor, pengamat politik juga, praktisi politik juga. Dia pernah ke Israel, lalu masuk ke gereja dan doa Bapa kami, lalu diklaim dia itu berarti umat kami, umat Nasrani, umat Katolik ya. Mereka bilang najis ya orang Kristen itu ya. Saya dibilang gitu ya. Ya, itu gimana itu Pak Pendeta HTD? Ya, di tempat kami para ustadz hafal doa Bapa kami, bahkan tokoh-tokoh negara ini ya, tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin di negara ini banyak yang hafal doa Bapa kami ya. Coba maaf nih ya, Anda boleh ke yang terhormat ya, tokoh dari NU Nahdlatul Ulama. Oh dia bisa doa Bapa kami bahasa Arab ya. Ya, sekali lagi klaim ya bahwa oh karena dia doa Bapa kami maka dia orang Katolik tuh, dia orang Kristen tuh. Ya mereka bilang najis. Ya. Doa Bapa kami bukan ya, sekali lagi bukan ya, bukan klaim dia sebagai orang Katolik maupun orang Kristen. Perhatikan baik-baik. Tidak pernah ada murid doa Bapa kami. Doa Bapa kami memang ditanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, ajari dong kami berdoa. Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Siapa nama Bapa? Kalian gak pernah mikir toh? Nama Bapa adalah Yesus. Sebenarnya doa itu untuk Yesus ya. Doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15 itu, maaf kata nih ya, itu doa plesetan, salah. Bagaimana bisa? Ampunilah segala kesalahan kami. Urusan kesalahan itu enggak doa pada Tuhan. Ya itu kalian sesama manusia. Kalau sama Tuhan itu ampunilah dosa kami. Di Lukas 11 ayat 2 sampai 4 betul di situ. Bapa kami yang di surga, ampunilah dosa kesalahan kami. Tapi ingat ya, doa Bapa kami di dalam Lukas 11 ayat 2 sampai 4 itu doa jiplaan dari Yohanes Pembaptis. Makanya tidak pernah ada rasul doa Bapa kami. Perhatikan baik-baik, masukin pikiranmu ya. Para romo, para pendeta Nasrani ya. Tidak pernah ada murid maupun rasul doa Bapa kami. Tidak pernah ada. Catat baik-baik, Alkitab tidak pernah menulis. Yesus hanya bicara doa Bapa kami itu hanya di Matius 6 ayat 9 sampai 15. Itu pun diplesetkan. Ya, yang dimaksud Bapa kami adalah Yesus sendiri.
Ya, dikuduskanlah namamu. Kamu ngerti nggak nama Bapa siapa? Yohanes 17 ayat 11, ya. Yohanes 5 ayat 43, ya. Bapa adalah namanya Yesus. Ya. Demikian pula Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Itu juga doa Bapa kami. Tapi di ayat 1 Andreas ngomong, Tuhan, ajarkanlah doa sama seperti, ingat, ajarkan doa sama seperti yang diajarkan Yohanes. Karena Andreas ini mantan murid Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu memang doa yang sama diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Jiplak dari sana. Ya, kalau sampai begini tepuk jidat. Jadi sama sekali doa Bapa kami tidak bisa untuk klaim. Karena dia doa Bapa kami, maka dia Katolik tuh. Kan Katolik wajib doa Bapa kami. Ya, masukin pikiranmu, ya. Doa Bapa kami bukan ciri khas atau bukan klaim untuk disebut Kristen. Yang disebut Kristen mutlak harus menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu baru Kristen. Ya. Jadi kalau ada pasangan suami istri yang sedang terkena masalah hukum, lalu dia, Bapak kami yang di surga ngajarin anaknya doa Bapak kami, lalu Anda klaim itu keyakinan Anda. Orang sana bilang najis. Ya. Ya, jadi kalau Anda mau mengklaim ya dia orang Kristen, itu mutlak harus penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Itu baru benar, bukan soal dia doa Bapa kami. Sana kalian ke yang terhormat Bapak-bapak di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oh, di sana pandai, pinter doa Bapa kami. Mau bahasa Arab bisa, mau bahasa Jawa bisa, mau bahasa Indonesia apalagi. Anda kumpul di tempatnya para mu'alaf, yang di situ juga ada para ustadz juga. Anda pikir dia nggak bisa doa Bapa kami? Oh, bisa dia. Mau pakai bahasa Arab bisa. Anda yang nggak ngerti malah Ibrani pun dia bisa loh. Bahasa Inggris pasti bisa. Tanya ke HTD bisa doa Bapa kami? Enggak. Masih mau doa Bapa kami? Sorry. Ya, aku penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Hari gini doa Bapa kami. Masukin di pikiranmu. Benar Pak HTD, ternyata doa Bapa kami itu tidak pernah dilakukan oleh para rasul. Hadiahnya berapa? 5M boleh. Kalau Anda bisa menunjukkan rasul-rasul doa Bapa kami. Rasul kayak murid kayak. Ya, Yesus memang ngomong ya, kalau kamu berdoa, berdoalah begini. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh para murid dan para rasul. Kamu kok getol banget doa Bapa kami. Apa yang dilakukan para murid? Doa langsung pada Yesus satu-satunya Allah, pencipta langit dan bumi. Misalnya Kisah 4 ayat 24 ayat 30. Ya. Semua doanya para rasul, para murid itu langsung ke Yesus. Ya. Ngerti? Memalukan ya, memalukan. Najis. Kalau orang ih, najis gitu. Hanya gara-gara dia doa Bapa kami lalu diklaim, oh dia berarti umat kami, najis gitu ya. Ya saya dibilang gitu sih ya. Gimana tuh Pak HTD kok najis amat ya? Lah iya Pak, mohon maaf Pak, Nasrani itu memang gitu Pak ya. Ya. Kristen itu kan mutlak harus penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar toh, ya. Hanya gara-gara doa Bapa kami lalu pakai kalung salib lalu dia enggak saudara ya. Yang membuat kalung salib itu emang siapa? Membuat patung Yesus siapa? Oh, itu orang-orang saudara-saudara kita umat muslim sana ke Jogja, ke Magelang sana. Yang buat patung Maria, yang kamu sembah-sembah patung Yesus itu yang membuat siapa? Yang membuat orang-orang muslim, ya. Bener nggak? Bener, sana ke Jogja, ke daerah Bantul atau ke daerah Sleman, ke sana deket-deket Candi Borobudur yang pakai batu, bikin pakai batu atau pakai batu onik. Anda masuk di daerah Ndekso, Kulon Progo, Wates, ke sana itu pembuat patung-patung Yesus, patung Maria itu orang-orang muslim, saudara-saudara kita dari umat muslim. Jadi nggak ada hubungannya ya. Ya, Anda masuk ke, maaf nih ya, kelompok orang-orang Nahdlatul Ulama pinter doa Bapa kami, malah lebih pinter dari kamu. Dia pakai bahasa Arab pun bisa. Apakah dia berarti dia sebagai umat
keyakinan Anda? Tidak. Ya. Ya. Jadi yang disebut Kristen itu mutlak penyembah Yesus Kristus, bukan soal doanya. Memalukan ya, memalukan. Najis. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Saya meluruskan saja. Karena betapa saya tetap menghimbau ya, orang-orang yang menolak Yesus Allah, silahkan, saya sangat mendukung kalau Anda keluar dari yang disebut Nasrani. Setidak-tidaknya kalau Anda murtad kayak, Anda jadi mu'alaf kayak, udah berkurang satu yang menghujat Yesus. Ya, penghujat Yesus Nasrani, mendingan kalian pindah ke sana ke kelompok silahkan deh, keluar dari kekristenan deh ya. Ya saya sedih ya, Yesus saya, Allah yang saya sembah, Yesus satu-satunya Allah, tiap hari kamu hujat. Ya, tiap hari kamu hujat, ya. Ya, dengan mengatakan Yesus cuman anak, Yesus cuman putra, Yesus. Tiap hari dari bangun pagi sampai pagi lagi. Mendingan kalian keluar dari kekristenan. Ya saya lebih senang secara pribadi nih, saya lebih senang kalau Anda para Nasrani yang ngaku Kristen, koar-koar tiap hari, teriak-teriak Yesus Tuhan, mending Anda keluar dari kekristenan. Minimal penghujat Yesus berkurang. Gitu. Keluar satu, berkurang satu. Tiap hari Anda cuma jadi penghujat. Ada yang spesialis penyembuh jalanan, jadi tukang sihir, mempermalukan Yesus ya toh. Kemudian ada jadi yang spesialis bikin skenario murtad ya toh. Murtadin dibikin skenario ya toh. Ada yang spesialis juga koar-koar doang ya. Mendingan Anda out dari kekristenan, minimal berkurang penghujat Yesus. Ya, Yesus sangat marah dari surga kepada Anda para penghujat Yesus yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang duduk di tahta surga. Hanya Yesus, tidak ada Bapa sama sekali. Ya, tidak pernah ada Bapa di surga. Tidak pernah ada rasul-rasul doa Bapa kami. Ya, tidak pernah ada rasul-rasul baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Tidak pernah ada. Rasul-rasul doa langsung pada Yesus, rasul-rasul baptisan dalam nama Yesus. Tidak pernah ada Bapa Anak Roh Kudus. Dan tidak pernah Yesus bilang, aku Bapa. Tidak pernah. Yesus selalu mengatakan, aku Allah, aku Tuhan Allah, aku Maha Kuasa. Ya, aku the reigner, penguasa, pemegang pemerintahan di surga, penguasa di surga. Tidak pernah ada Yesus bilang, aku Bapa. Tidak pernah ada. Aku Bapa Anak Roh Kudus. Tidak pernah ada. Yesus tidak pernah ngomong aku Tritunggal tapi Esa, tidak pernah ada. Ayo, ya. Jangan mempermalukan kekristenan. Ada orang doa Bapa kami lalu kamu klaim gitu. Memalukan. Najis, Pak ya. Kita Indonesia, ya. Ya salam untuk saudara-saudaraku para mu'alaf. Nih HTD ini kadang-kadang belain mu'alaf tapi kadang-kadang bikin makjeleb ke mu'alaf. Ya itulah, karena kita ini Pancasila seperti itu. Tetapi keintern Kristen, karena Kristen itu comot-comot terus ayat Alkitab, Yesus terus disebut-sebut. Ya. Ya, kamu nyebut yang lain kayak jangan Yesus, patung Yesus kayak, ya. Karena Anda sebut-sebut Yesus, ya toh. Yesus yang sama, ya. Yang kami imani sebagai Allah, yang Alkitab menulis sebagai Allah. Yang dia pernah mati disalib. Yesus yang sama kamu hujat-hujat, makanya ya kami begini meluruskan ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.